Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1522. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Usul suprem di tubuhnya. Dengan suara ledakan, imam besar pun segera memuntahkan seteguk darah. Saat ini, imam besar itu sudah merasakan napas kekuatan kegelapan pada Qingchen. Darah Raja Kegelapan. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan darah Raja Kegelapan? Kekuatan darah Raja Kegelapan? Mungkinkah kamu berasal dari keluarga kerajaan kegelapan? Tidak mungkin, gumam imam besar itu. Karena jika Qingchen adalah benar suami Chen Sisi, maka tidak mungkin Qingchen itu berasal dari klan. Imam besar saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan berbagai pikiran terus-menerus melintas di benaknya. Dia tidak tahu bagaimana Qingchen bisa memiliki kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Dia ketakutan, tetapi imam besar tidak putus asa karena dia bisa merasakan bahwa kultivasi Qingchen tidak sebaik miliknya. Dengan kultivasinya yang kuat dan fakta bahwa ini adalah wilayahnya, dia masih memiliki keunggulan. Pada saat ini imam besar tidak tahu mengapa Qingchen memiliki darah Raja Kegelapan. Karena dia tidak bisa memahaminya, maka dia tidak terlalu memikirkannya. Dia lalu berkata dengan dingin, "Anda yang memaksa saya melakukan ini. Saya sekarang akan memberitahu Anda apa sebenarnya keputusasaan itu." Setelah mengatakan ini, sang imam besar melambaikan tangannya lagi dan segera bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Kemudian dia menyemburkan beberapa suap esensi darah. Setelah disemprotkan oleh esensi darah, bayangan-bayangan dalam jumlah besar itu mulai bergerak. Ketika leluhur naga melihat sosok hitam itu dengan jelas, dia langsung berseru kaget dan marah. "Boneka mayat atau boneka mayat tertinggi," kata leluhur naga. "Boneka mayat," kata Qingchen. Dia merutkan kening. Leluhur suci Swadara berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, boneka mayat adalah teknik yang sangat kejam. Umumnya orang kuat yang mempraktikkan teknik ini menangkap prajurit lain hidup-hidup, memenjarakan jiwa mereka, dan kemudian memasukkannya ke dalam dan direndam dalam cairan obat khusus selama ribuan tahun. Tetapi setelah 10.000 tahun, orang-orang kuat ini tidak akan mati, tetapi tubuh mereka akan menjadi sangat keras. Dan pada saat ini orang-orang kuat ini akan dikeluarkan dari obatnya, dan kemudian mereka akan dikorbankan dengan jiwa mereka sendiri selama ribuan tahun." Kemudian leluhur itu melanjutkan penjelasannya. Hal yang paling menakutkan adalah selama 10.000 tahun ini, orang-orang kuat yang dibuat menjadi boneka mayat masih terjaga. Mereka tidak hanya harus menanggung penyiksaan yang tidak manusiawi, tetapi mereka juga harus menanggung penderitaan yang tak ada habisnya. Dan 10.000 tahun kemudian, pikiran orang-orang kuat ini akan dilahap oleh orang-orang kuat yang mengarangnya. Tetapi secercah jiwa akan tetap ada dan menjadi inti dari boneka mayat. Walaupun boneka mayat ini hanyalah boneka mayat, namun boneka mayat ini lebih kuat dari dirinya sendiri. Karena mereka tidak takut akan bahaya apapun, dan tubuhnya juga sangat keras. Banyak juga aturan yang harus dikendalikan. Boneka mayat tiba dengan jumlah tertentu. Bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih kuat pun dapat dikepung dan dibunuh. Dan kadar boneka mayat jenis ini ditentukan berdasarkan sebelum dikorbankan. Jika boneka mayat itu dibuat oleh Tianjun yang sakti, maka itu akan menjadi boneka mayat Tianjun yang paling berkuasa. Jelas ini mayat tertinggi yang sudah mati. Kata-kata dari leluhur naga Honghuang dan leluhur suci Swadara pun membuat mata Qingchen menyipit dan dia tampak terkejut. Seorang Master Supreme yang dapat dianggap sebagai Master tertinggi di antara semua ras saat ini, tetapi di sini dia benar-benar disempurnakan menjadi boneka mayat oleh imam tertinggi ini. Selain itu, Qingchen dapat melihat dengan sekilas bahwa ada beberapa boneka mayat di depannya, termasuk setidaknya lebih dari 100 boneka mayat tingkat supreme. Ini adalah lebih dari 100 ahli terata supreme. Bagaimana pihak lain bisa mengendalikan begitu banyak ahli terata supreme? Api Langit Supreme dan Raja Iblis Wan Lin juga melihat boneka mayat ini di dunia kacau. Mereka segera terkejut dan mengirim pesan kepada Qingchen.
Qin Chen ini adalah ahli supreme di zaman kuno, ras iblis, dan beberapa lainnya. Saya tidak menyangka bahwa mereka semua dikorbankan dan diubah menjadi boneka mayat oleh orang ini. Saya khawatir orang ini telah diam-diam menangkap Master Supreme selama bertahun-tahun. Butuh waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukannya, untuk mengumpulkan begitu banyak boneka mayat yang kuat. Tentu saja nampak lebih dari 100 boneka mayat. Ini jelas bukan jumlah yang kecil. Dan begitu itu muncul di dunia luar, betapa akan mengejutkannya efek yang ditimbulkannya. Setelah lebih dari 100 boneka mayat tingkat supreme itu muncul, mereka langsung berevolusi menjadi formasi besar mengelilingi Qin Chen dalam sekejap. Boneka mayat supreme yang terkenal, setiap boneka mayat supreme memancarkan aura supreme dan jahat yang membuat jantung berdebar-debar. Aura ini membawa kekuatan kegelapan yang dingin seperti dewa kematian menatap mangsanya. Dari mana imam besar itu mendapatkan begitu banyak mayat supreme? Ketika Qin Chen bingung, di dunia kacau, api, langit supreme, dan Raja Iblis Wanling tampak marah dan berkata kepada Qin Chen, "Qin Chen, mayat-mayat ini seharusnya dikumpulkan oleh imam besar dari berbagai klan senilai ratusan juta tahun, dan banyak diantaranya juga nampak terkenal, dan juga yang terbunuh selama invasi klan kegelapan. Kemungkinan besar telah bekerja sama dengan klan kegelapan sejak awal. Imam besar ini kemungkinan bekerja sama dengan klan kegelapan memang lebih awal." Baik api langit supreme maupun Raja Iblis Wanling, mereka berdua nampak sangat marah. Sungguh tentara adil. Namun imam besar ini ternyata hanyalah seorang bajingan. Orang ini mungkin diam-diam telah mengumpulkan mayat tingkat supreme ketika Putri Lian Xinluo memimpin tentara adil untuk melawan klan kegelapan. Ditambah dengan akumulasi ratusan juta tahun, dia telah mengumpulkan begitu mayat tingkat supreme. Jika tidak mungkin untuk bisa mengumpulkan semua mayat dan lebih dari 100 boneka mayat tingkat supreme dalam beberapa zaman. Wajah imam besar sedikit pucat saat ini dan dia tidak lagi memiliki ketenangannya sebelumnya. Dia menatap Qin Chen dengan dingin dan berkata, "Kamu akan menjadi boneka mayat tingkat supreme ke-116 yang akan aku sempurnakan selanjutnya," kata imam besar. Dan setelah mengatakan itu, imam besar melambaikan tangannya dan dalam sekejap mayat-mayat itu mulai bergerak dengan cepat. Hal yang paling menakutkan dari boneka mayat itu adalah boneka mayat tingkat supreme ini bukanlah gerakan yang tidak berarti, tetapi itu dengan cepat membentuk formasi besar mengelilingi Qin Chen lapis demi lapis. Setiap boneka mayat tingkat supreme ini menjadi mata formasi dan aura kuat dari formasi langsung menekan. Sekilas Qin Chen bisa melihat dengan jelas bahwa lawannya menggunakan semacam formasi boneka mayat. Dia segera menus dingin mengangkat pedang karat misterius di tangannya dan niat pedang yang mencapai langit melonjak dari tubuh Qin Chen. Dan energi pedang itu pun segera melonjak ke langit. Melihat itu imam besar pun segera mencibir. Bocah nakal, kamu masih ingin melawan dan tidak tahu harus hidup atau mati. Sepertinya kamu masih belum memahami situasimu. Pokoknya, aku akan memberitahumu konsekuensi karena bertingkah liar di hadapanku, kata imam besar. Setelah mengatakan itu, imam besar kembali melambaikan tangannya dan dalam sekejap semua boneka mayat tingkat supreme ini mendatangi Qin Chen. Seberapakah mengerikan serangan yang disebabkan oleh lebih dari 100 boneka mayat tingkat supreme? Sebelum melihatnya, orang luar tidak dapat membayangkan bahwa ketika boneka mayat ini beraksi secara bersamaan, seluruh kehampaan berguncang dan aliran cahaya yang menakutkan datang ke arah Qin Chen dalam sekejap. Ketika serangan ini muncul di depan Qin Chen mendengus dingin dan saat berikutnya, mata tak terlihat tiba-tiba terbuka di antara alis Qin Chen. Mata penciptaan. Ketika mata penciptaan Qin Chen terbuka di antara alisnya, semua yang ada di depan Qin Chen pun langsung tersaji dengan jelas di benak Qin Chen. Antara langit dan bumi, serangan demi serangan mengikuti berbagai lintasan menghalangi dunia di sekitar Qin Chen. Namun tidak peduli seberapa intensif serangan ini, tidak ada serangan yang tanpa cacat. Di bawah pengawasan mata penciptaan Qin Chen, semua jejak serangan ini pun ditangkap oleh Qin Chen. Qin Chen berus dingin. Lalu saya melihat Qin Chen langsung berubah menjadi cahaya pedang. Sosok Qin Chen kemudian dengan cepat menyapu ke arah serangan-serangan ini. Namun Qin Chen tidak terjebak sama sekali dalam serangan ini. Sosok Qin Chen seperti seberkas cahaya. Qin Chen terbang melalui serangan-serangan di seluruh langit. Tidak peduli seberapa cepat dan padatnya serangan ini, serangan-serangan itu tidak dapat langsung mengunci Qin Chen. Sambil terus menghindar, Qin Chen pun langsung mendekati imam besar. Melihat itu, wajah imam besar pun tiba-tiba menjadi sangat jelek. Penghindaran Qin Chen benar-benar di luar nalarnya.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mampu sepenuhnya menghindari semua serangan dari lebih dari 100 boneka mayat tingkat supreme miliknya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, maka dia tidak akan bisa mempercayai apa yang sekarang dilihatnya. Tapi meskipun hatinya terkejut, raut wajah imam besar tetap tidak berubah. Jika formasi boneka mayatnya bisa dihindari dengan mudah, maka itu bukanlah kartu trufnya. Saya kemudian melihat imam besar membuat sidik jari dengan kedua tangannya, dan kekuatan kegelapan yang mengerikan muncul dari boneka-boneka mayat tingkat supreme itu dalam sekejap, dan duar. Seluruh asal sungai iblis mendidih dan aura kehancuran yang mengejutkan menyebar dengan gila-gilaan di antara langit dan bumi. Fluktuasi di sini pun ditransmisikan, dan bahkan membuat banyak orang kuat yang ada di markas besar tentara adil pun nampak mengangkat kepala mereka untuk melihat ke sungai iblis. Mereka semua melihatnya dengan ngeri dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada asal-usul sumber iblis, sehingga benar-benar menyampaikan kekuatan yang begitu menakutkan dan dapat dirasakan oleh mereka. Mungkinkah imam besar dan Qin Chen sedang Ayo pergi dan lihat. Pedang iblis tertinggi dan banyak ahli supreme lainnya dari tentara adil pun saat ini bahkan mengubah ekspresi mereka. Mereka saling memandang dan semuanya naik ke langit. Mereka terbang dengan cepat menuju ke tempat asal mula gelombang iblis itu berasal. Tetapi pada saat ini, jauh di dalam sungai panjang asal mula iblis, Qin Chen tetap tidak bergerak di bawah serangan para gerombolan boneka mayat tingkat supreme yang tak terhitung jumlahnya itu. Potong! Energi pedang di tangan Qin Chen bergerak dan Qin Chen menggunakan pedangnya dengan kuat untuk menghadapi serangan-serangan ini. Dia melihat energi pedang naik ke langit. Serangan supreme ini ditebas oleh Qin Chen sebelum kemudian menghilang ke udara. Saat ini serangan tingkat supreme biasa tidak lagi dapat membahayakan Qin Chen. Boom! Cahaya pedang berkedip-kedip di kampahan dan dalam sekejap Qin Chen muncul di depan imam besar. Ledakan! Qin Chen memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas dengan satu pedang. Bayangan pedang besar selebar puluhan ribu kaki tiba-tiba mendatangi imam besar. Imam besar tiba-tiba menus dingin dengan tatapan tegas di matanya. Dia tiba-tiba mengaktifkan formasi boneka mayat. Sebuah rune yang dalam muncul di depannya langsung menghalangi energi pedang Qin Chen untuk sekejap. Suara meledak pun terdengar dari pedang Qin Chen. Tapi setelah jeda ini, imam besar tiba-tiba mundur dan menjauhkan dirinya dari Qin Chen lagi. Formasi boneka mayat iblis, pengorbanan dunia bawah. Teriak imam besar berteriak dan keras. Dan suara hantu menangis dan dewa melolong langsung bergema. Kemudian seluruh kehampaan mendidih dan garis niat membunuh yang mencapai langit pun tiba-tiba melesat ke arah Qin Chen dari langit. Boneka mayat tingkat supreme ini didorong oleh formasi pendeta imam besar tinggi membentuk satu tubuh dan menyerang Qin Chen dengan paksa. Jika hanya ada satu boneka mayat tingkat supreme, maka Qin Chen secara alami tidak perlu takut. Tetapi kekuatan formasi yang dibentuk oleh kombinasi dari lebih 100 boneka mayat tingkat supreme itu pun segera membuat wajah Qin Chen pun menjadi jelek. Saat ini Qin Chen melihat di mana dunia ini berbeda. Di dunia cermin, kedua kekuatan menjadi semakin menakutkan dan Chen Sisi sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak, Chen Sisi harus diselamatkan secepatnya. Pada saat ini Chen Sisi gemetar. Dia mekar dengan cahaya ilahi warna-warni, masih berjuang untuk melawan kekuatan dua dunia, dan dia ingin segera keluar untuk membantu Qin Chen. Namun yang aneh adalah meskipun Chen Sisi ingin segera keluar dari dunia ini, Chen Sisi tampak ragu-ragu. "Sisi, tinggalkan aku sendiri," kata Sangguan Wan'er. Di dunia cermin, Sangguan Wan'er menangis. Dia tahu bahwa setelah dia menahan kekuatan kegelapan, Chen Sisi dapat melarikan diri dari sini. Namun setelah melihat bahwa Qin Chen dapat menghentikan imam besar, Chen Sisi tidak berusaha untuk meninggalkan dunia cermin dengan putus asa. Jelas karena dia tidak ingin pergi sendirian. "Tuan, saya tidak akan membiarkan Anda tinggal di sini sendirian. Jangan khawatir, saya pasti akan menyelamatkan Anda," kata Chen Sisi. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan mata tegas dia ingin menyelamatkan gurunya itu, yaitu Sangguan Wan'er. Dia tahu jika dia meninggalkan dunia cermin begitu saja, maka Sangguan Wan'er pasti akan mati di sini, dan sama sekali tidak ada cara untuk bisa bertahan hidup. Di benua Tianwu saat itu, meskipun Chen Sisi mengalami segala macam rasa sakit di sekte iblis ilusi, tetapi gurunya Tuan Sangguan Wan'er itu memperlakukannya dengan sangat baik. Setidaknya cintanya yang tulus akan tetap berada di sini. Ketika mereka berada di tanah terlarang benua Tianwu waktu itu untuk menyelamatkan dirinya dan Qin Chen, sang master Sangguan Wan'er bahkan rela mati bersama dengan klon dari
Lord of the Abyss, dan akhirnya Sang Guan Waner jatuh ke dalam dunia iblis. Bahkan gurunya ini bersedia datang ke dunia alam iblis mati ini untuk menyelamatkan dirinya. Sang Guan Waner, si punya ini, telah berkorban begitu banyak untuk Chen Sisi selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana mungkin Chen Sisi bisa tega melihat Sang Guan Waner mati di hadapannya? Bahkan itu demi dirinya sendiri. Chen Sisi, jangan sia-siakan usahaku. Guru telah buat menjadi tahu, dan guru tidak mungkin bisa hidup lagi. Guru dapat hidup sampai sekarang dan guru merasa bahagia, kata Sang Guan Waner. Dia memandang Qin Chen dengan senyuman di bibirnya. Chen Sisi, Qin Chen masih menunggumu di luar. Yang paling ingin dilihat guru saat ini adalah kamu dan Qin Chen baik-baik saja, kata Sang Guan Waner. Dan boom, aura Sang Guan Waner segera mulai mendidih dan kekuatan khusus muncul dari tubuh Sang Guan Waner. Kekuatan ini sangat istimewa dan diintegrasikan ke dalam tubuh Chen Sisi sedikit demi sedikit. Nah, Qin Chen, di dunia kacau, leluhur naga Hongwang tiba-tiba berdiri, menunjukkan ekspresi terkejut. Itu adalah, kata Qin Chen. Qin Chen saat ini juga mengubah ekspresinya. Pada saat ini Qin Chen langsung merasakan kekuatan yang sangat familiar lainnya. Itu Sang Guan Waner. Sang Guan Waner juga ada di sini, kata Qin Chen. Qin Chen pun tiba-tiba mengerti. Oh, tidak heran, gumam Qin Chen. Menurut informasi yang didapatkannya dari klan Iblis Abyss, Sang Guan Waner memang pernah memasuki lokasi Tentara Adil, namun dia belum pernah melihat Sang Guan Waner di markas Tentara Adil sebelumnya. Dan ternyata Sang Guan Waner berada di sini bersama Chen Sisi. Nah, Qin Chen, orang itu seharusnya adalah wanita yang kamu tinggalkan benih kehidupan di tubuhnya ketika kita berada di galaksi kekacauan, kan? Orang ini sekarang telah berubah menjadi seorang Tao. Leluhur naga Hongwang tiba-tiba berkata dengan cemas. Saat ini Qin Chen juga mengetahui hal ini tanpa leluhur naga mengingatkannya. Sekarang Sang Guan Waner terus-menerus menanamkan kekuatan dari tubuhnya ke dalam tubuh Chen Sisi. Bahkan kekuatan khusus benih kehidupannya juga terus-menerus masuk ke dalam tubuhnya. Dan jika sampai ini dibiarkan terus-menerus seperti itu, maka pastilah Sang Guan Waner akan mati. Nah, Qin Chen, transformasinya tidak dapat dibatalkan. Kamu harus bergerak cepat, karena jika tidak, gadis kecil itu mungkin, kata leluhur naga Hongwang. Namun leluhur naga Hongwang tidak melanjutkan apa yang dia katakan, karena dia tahu bahwa dia tidak perlu mengatakannya. Qin Chen pasti sudah tahu. Saat ini tidak hanya Qin Chen cemas, tetapi di lain sisi, Imam Besar juga menjadi marah di saat melihat adegan ini. Brengsek, kata Imam Besar. Begitu Chen Sisi bisa lolos dari belenggu dunia cermin, maka dia akan kehilangan cara untuk bisa mengendalikan Chen Sisi. Chen Sisi tidak boleh keluar dari masalah dan aku harus segera menangkap anak ini. Memikirkan hal ini, Imam Besar pun tidak repot-repot lagi untuk berbicara omong kosong dengan Qin Chen. Dia segera melambaikan tangannya dan keras dan dengan suara raungan. Serangan formasi boneka mayat yang menakutkan langsung berubah menjadi lautan luas mengelilingi Qin Chen sepenuhnya. Melihat serangan ini akan menimpa Qin Chen, kemudian Qin Chen pun tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, leluhur suci sungai darah, boneka mayat ini akan diserahkan kepadamu, kata Qin Chen. Setelah kata-kata Qin Chen jatuh dengan keras, semburan darah yang mencapai langit keluar dari tubuh Qin Chen. Dengan munculnya darah ini, raungan keras bergema di seluruh dunia secara seketika. Tuan, serahkan ini kepadaku. Suara gemuruh bergema dari leluhur suci sungai darah. Dan boom, di tengah suara gemuruh itu, lautan darah yang mengerikan tiba-tiba muncul. Begitu lautan darah ini muncul, itu langsung memenuhi seluruh langit dan berubah menjadi lautan darah yang luas, yang lebarnya ratusan juta kilometer. Gelombang bergulung muncul, tingginya hampir puluhan ribu mil. Sosok berdarah lalu muncul dari sana, langsung mengejutkan dunia, dan itu adalah leluhur suci sungai darah. Ketika melihat lautan darah yang luas yang tiba-tiba muncul di sana, Imam Besar pun langsung saja terkejut. Apa-apaan ini? Kata Imam Besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan memiliki master seperti itu yang keluar dari tubuhnya. Pada saat ini serangan formasi boneka mayat yang diaktifkan oleh Imam Besar telah meledak ke arah lautan darah yang tak ada habisnya, dan duar. Ledakan pun bergema. Lautan darah bertabrakan dengan napas formasi boneka mayat tingkat supreme yang tak ada habisnya, dan raungan yang mengejutkan langsung meletus. Anda dapat melihat telur suci sungai darah mundur terus-menerus di bawah pengaruh napas formasi boneka mayat tingkat supreme yang tak ada habisnya itu.
dengan lautan di tubuhnya yang terus-menerus mengalir. Dalam hal kultivasi, leluhur suci Swadarah merupakan dewa iblis kekacauan tertinggi saat itu. Jelas dia tidak kalah dengan imam besar yang hampir menyentuh alam transenden. Tapi sekarang, kekuatan leluhur suci Swadarah itu masih sedikit berada di bawah puncaknya. Ditambah dengan serangan dari banyak boneka mayat tingkat supreme ini, aura tubuh leluhur suci Swadarah pun terus naik dan turun, dan lautan darah juga terus-menerus bergelombang dan meledak. Namun hal terkuat yang dimiliki oleh leluhur suci Swadarah adalah pertahanan fisiknya. Tidak peduli bagaimana serangan boneka roh di langit itu diledakkan, leluhur suci Swadarah tetap tidak bergeming. Dia tetap berdiri dengan bangga di kehampaan ini. Melihat pemandangan ini, mata imam besar pun seketika saja menyusut. "Siapa kamu?" kata imam besar. Dia kaget dan marah. Imam besar tidak menyangka bahwa ada orang lain yang bisa bersembunyi pada Qinchen. Terlebih lagi aura yang diberikan kepadanya oleh pihak lain sangatlah menakutkan, dengan perasaan kuno dan sunyi yang meresap dari udara. Dan yang membuat imam besar semakin bingung adalah bagaimana master seperti leluhur suci Swadarah itu bisa disembunyikan oleh Qinchen. Dunia kecil, pasti ada dunia kecil dalam diri orang ini, kata imam besar. Dirinya pun merasa